menceritakan bahwa zaman dahulu kala pernah terjadi matahari itu kembar sampai 10, sehingga panas sekali. Nah, raja memanggil seorang ahli panah yang bernama Hocek untuk memanah 9 matahari yang lain, disisakan 1. Kemudian Hocek ini memperoleh satu anugerah, diberi satu kotak yang berisi pil. Karena Hocek ini orangnya sangat sederhana, dia begitu pulang langsung itu ditaruh di atas kusen pintu rumahnya, kemudian dia ke hutan lagi untuk berburu. Istrinya setelah mengerjakan ladang pulang, buka pintu itu heran dia, karena biasanya rumahnya itu gelap, nggak ada jendela, nggak ada apa. Buka pintu kok terang, dicari sumber terang, oh ternyata di atas pintu itu kok ada sesuatu yang bersinar, baunya sangat harum. Lalu istrinya mencoba mengambil itu, setelah dibuka kotaknya ada pil yang baunya sangat harum. Nah, istrinya ingin sekali mencicipi pil itu kayak apa, dimakan. Ternyata kemudian dia melayang ke bulan. Nah, istrinya itu bernama Chang'e, yang diperingati Chang'e terbang ke bulan itu adalah pada bulan 8 tanggal 15 Imlek. Sampai sekarang astronot Tiongkok yang ke bulan itu pakai nama Chang'e semua. Chang'e pertama, Chang'e kedua, dan lain sebagainya itu. Jadi gampangnya nama Dewi Chang'e itu diabadikan sampai sekarang. Malam gemerlap di Klenteng Parakan, di sana, di atas sana. Iya. Di bawah rembulan purnama. Iya. Mengisahkan tentang putri rembulan, Namanya Dewi Chang'e. Yang kemudian diperingati menjadi kue rembulan. Diperingati di setiap tanggal 15 bulan 8 tahun Imlek. Ya, Inilah Tionghoa kita mencoba suasana persembahyangannya tentang kue rembulan di kelenteng yang romantis, baik sinar di dalamnya maupun langit dengan penuh terang bulan. asik. Dengan peringatan ini itu justru ini ajang buat kawula muda untuk mencari jodoh. Kalau awalnya begitu. Tapi kalau itu memang aku agak kesulitan karena aku sudah tua dan tidak mungkin dapat jodoh. Nah, tapi kita penasaran apakah benar nanti banyak anak mudanya yang datang? Kita nanti lihat berapa banyak yang mengharapkan di sini. Cari berkah lah ya. Cari Poso berkah, Jawane cari berkah. Cari kue bulan yang jelas. Oke? Iya. Halal. Ini sudah se-Indonesia, ya. Se-Indonesia. Oh, bukan cuma se-Indonesia. Seluruh dunia, di mana setiap negara ada Chinatown, ada ruang-ruang kehidupan seperti Parakan ini juga banyak Tionghoanya. Nanti akan menjadi persembahyangan bersama seluruh dunia memperingati putri rembulan Dewi Chang'e. Yuk, kita langsung lihat. Tetap di makna makan. Karena makan Harus bermakna. harus dong. Yuk masuk. Menurut penelitian astrologi Tiongkok kuno, pada bulan 8 tanggal 15 Imlek, bulan itu bulat sempurna dan terlihat dari bumi adalah yang paling besar
di antara bulan purnama yang lain. Dengan bulat sempurna ini diperingati upacara sembahyang untuk kejadian ini. Dalam kepercayaannya, setiap bulan 8 tanggal 15 Imlek itu, di bulan itu terlihat Dewi Chang'e bersama seekor kelinci putih dan ada seorang tua baru menumbuk obat. Nah, orang tua itu adalah Hocek yang suaminya Chang'e yang memanah matahari itu. Berkat pancaran kasih Dian yang maha abadi, hiduplah semua di dalam cinta kasih, tenang, tentram. Semoga angin bertiup lembut, hujan turun pada masanya. Negara Republik Indonesia Jaya, rakyatnya selamat dan sejahtera. Legenda yang kita juga tidak tahu apa namanya terjadinya kapan dan lain sebagainya. Hanya pada saat bulan 8 tanggal 15 Imlek ini dilakukan persembahyangan dan dipercaya kepada wanita yang belum memperoleh jodoh itu keluar rumah supaya mendapat sinar bulan, supaya enteng jodoh. Kemudian juga ada kelenteng-kelenteng itu mengadakan persembahyangan dengan kuih bulan, dan setelah selesai kuih bulan itu dilelang. Dilelang biasanya untuk kas kelenteng. Ada juga yang sengaja meminjam uang pada kelenteng untuk modal usaha, apakah itu usaha pertanian, apakah itu usaha perdagangan yang kemudian dikembalikan pada tahun yang akan datang. Nah, kelenteng ini sebetulnya tidak membatasi, siapapun yang percaya boleh bersembahyang di sini, boleh melakukan permohonan apa saja. Jadi ada suatu saat para petani tembakau itu ada juga yang sembahyang ke sini, tapi kalau sekarang sudah jarang. Itu terjadi kira-kira mungkin sekitar 25 sampai 30 tahun yang lalu. Itu padahal pribumi sini asli ya? Asli. Jadi ada orang Dembangan Sangkon, orang mana gitu yang sengaja sembahyang ke sini untuk mereka minta rezeki gitu lah. Kira-kira. Bahasa Jawanya ngalap berkah ya? Ya, kira-kira begitu. Kue bulan itu merupakan suatu simbol kalau bulan berbentuk bulat penuh, ya, kemudian
biasa dibuat susun. Dari yang besar, kemudian kecil, sampai ada yang berisi 11 kue bulan, ada yang berisi 9, ada yang 7 dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu memang gini ya, kue itu sebetulnya ya terus terang saja merupakan makanan yang katakanlah cukup enak karena rasanya sekarang divariasi, ada yang isi nanas, isi coklat, isi susu dan lain sebagainya. Ini ada rasa susu, coklat, keju. Ini coklat. Coklat ya. Coba dilihatkan ke sini Tante, ke kamera. Wah, ini coklat, isinya seperti itu. Ya. Kalau ini yang dari kacang hijau. Ini kacang hijau. Kalau bahannya kulitnya tuh dari apa ya? Kayaknya. Ya dari tepung terigu. Oh, iya. Ini keluarnya cuman waktu acara ini aja ya, bulan 8 aja ya? Setahun sekali. Ya. Tanggal 15 bulan 8 Imlek ya? Iya. Ini kue ini dijual secara massal sampai Semarang sih. Ya. Teman. Oh, roti anak teman. Massal. Iya. Massal itu. Karena itu dia pakai minyaknya bukan minyak babi tapi minyak ayam. Nah, kalau yang sini ini minyak babi jadi khusus dia jual hanya di rumah. Tidak kirim-kirim gitu. Inilah yang kita nantikan, menikmati kue rembulan seperti yang sudah dirancang dan diupacarakan oleh Pak Han sendiri, dan kita boleh mencicipi sebab ini halal kepada siapapun pengunjung Kelenteng Parakan. Kita coba ya. Seperti bertemu dengan Dewi Chang'e. Kelinci putihnya melompat-lompat. Hati-hati dapat jodoh. Itu terkait dengan Dewi Rembulan itu kok konon ceritanya itu untuk mendapatkan jodoh. Apa benar begitu? Kalau menurut saya mungkin iya. Nah kan bulan itu identik dengan wanita ya, identik dengan Dewi Rembulan. Jadi mungkin dikaitkan dengan kejodohan. Oh, nah kamu sendiri tadi datang ada kepikiran untuk itu? Enggak ada pikiran itu. Saya kan masih muda, belum memikirkan tentang jodoh dan lain sebagainya. Masih ingin mengekspor dunia lebih dalam lagi sih. Tapi kalau saya lihat teman-teman mudanya nggak terlalu banyak ya. Apa kamu nggak sempat ngajak mereka atau memang kalau di daerah sini memang tidak begitu banyak. Sama juga ada beberapa yang mungkin lagi kuliah terus belum pulang atau nggak bisa hadir atau ada apa juga nggak tahu sih. Kalau menurut kamu tradisi ini gimana? Sebaiknya terus gitu untuk anak-anak muda terutama? Kalau menurut saya sih harusnya terus dikembangkan, terutama untuk generasi yang akan mendatang, karena juga nantinya juga anak muda harus melanjutkan ini semua. Mama, karena makan harus bermakan. Saya ceritakan mengenai Dewi Chang'e ini adalah suatu legenda. Jadi kita tidak tahu sejarahnya. Jadi sejarah Tiongkok itu dibagi 1700 tahun sebelum Masehi ke sini itu dikatakan sejarah. Karena ada peninggalan tertulis. Jadi 1700 tahun ke sini itu dimulainya dinasti Xiang atau Shang. Nah, di situ itu setiap pagi rajanya itu cuci muka. Nah, yang untuk cuci muka itu adalah suatu bejana besar. Kalau sini ya mungkin apa ya, kayak gentong apa? Tempayan. Ya. Gentong. Nah, di
tempayan itu tertulis, perbaruilah diri setiap hari dan jagalah supaya baru selama-lamanya. Nah, karena ditemukan oleh para arkeolog, maka 1700 tahun sebelum Masehi ke sini dikatakan sejarah. Karena tahu tahun apa, kemudian peperangan gimana dan lain sebagainya. Tapi 1700 ke sana itu dikatakan dongeng. Karena tidak ditemukan barang-barang yang bisa ditulis secara otentik. Iya. Iya. Jadi kisah dongeng ya, jadi Iya. cuma sekedar cerita rakyat gitu Iya, ya, Om, ya, gitu, iya. berkembangnya. Oh gitu. Iya. Ini termasuk yang Yang kisah ini, alkisah ya. Nyacang, ini termasuk dongeng. Dongeng. Iya. Dongeng.